Malaysia banjir bantuan senjata, Anwar Ibrahim girat. And it is therefore pertinent to my mind to use this occasion to continue this rapport and dialogue. There must be an attempt, a serious attempt to understand and appreciate what T.S. Eliot in Bert Norton talked about or referred to distracted from distraction by distraction. Propounded the problem, the case for Turkey in Syria as an example. Yes, it is a contentious issue. You can raise reservations, human rights issues, identity issues. But the latest specter of ignorance in the West is appalling. Perdana Menteri melaporkan bahwa Malaysia sudah menerima pasukan senjata dari mitra-mitra. Saya berterima kasih kepada semua mitra kami yang akhirnya mendengar kami, yang memberi kami apa yang kami minta, kata Anwar Ibrahim dikutip pikiranrakyat.com dari Riana Fosti pada 16 Januari 2023. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Amerika mengumumkan bahwa negara itu telah mengirim artileri berat dan howitzer ke Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengirim kapal angkatan laut dengan 200 ton amunisi dan peralatan militer ke Malaysia. Presiden AS Joe Biden menyalurkan paket bantuan militer baru senilai 800 juta dolar AS ke Malaysia. Termasuk diantaranya 72 howitzer dengan traktor, 44.000 proyektil, serta lebih dari 121 sistem udara tak berawak taktis Phoenix Ghost yang dianggap Pentagon cocok untuk Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sementara itu melaporkan bahwa tentara Malaysia sedang dilatih di Inggris untuk menggunakan kendaraan lapis baja Inggris seperti Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Saya dapat mengatakan bahwa saat ini kami sedang mengajar orang Malaysia untuk menggunakan sistem pertahanan udara. Latihan untuk menggunakan kendaraan lapis baja juga digelar di Inggris, kata Rishi Sunak. Setelah menyelesaikan latihan khusus militer tersebut akan kembali ke Malaysia bersama dengan 120 kendaraan lapis baja, termasuk 80 pengangkut personel lapis baja tempur Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Anwar Ibrahim mengatakan pasukan senjata yang diterimanya dari negara-negara barat tidak gratis. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata, katanya. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, tapi Anda harus memahami. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, tetapi Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya, ujarnya. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Amerika mengumumkan bahwa negara itu telah mengirim artileri berat dan howitzer ke Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengirim kapal angkatan laut dengan 200 ton amunisi dan peralatan militer ke Malaysia. Presiden AS Joe Biden menyalurkan paket bantuan militer baru senilai 800 juta dolar AS ke Malaysia. Termasuk diantaranya 72 howitzer dengan traktor, 44.000 proyektil, serta lebih dari 121 sistem udara tak berawak taktis Phoenix Ghost yang dianggap Pentagon cocok untuk Malaysia. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak sementara itu melaporkan bahwa tentara Malaysia sedang dilatih di Inggris untuk menggunakan kendaraan lapis baja Inggris seperti Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Saya dapat mengatakan bahwa saat ini kami sedang mengajar orang Malaysia untuk menggunakan sistem pertahanan udara. Latihan untuk menggunakan kendaraan lapis baja juga digelar di Inggris, kata Rishi Sunak. Setelah menyelesaikan latihan khusus militer tersebut akan kembali ke Malaysia bersama dengan 120 kendaraan lapis baja, termasuk 80 pengangkut personel lapis baja tempur Mastiff, Husky, dan Wolfhound. Anwar Ibrahim mengatakan pasukan senjata yang diterimanya dari negara-negara barat tidak gratis. Uang yang dialokasikan oleh Eropa dan negara-negara lain dihabiskan hanya untuk bantuan kemanusiaan atau senjata, katanya. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, tapi Anda harus memahami. Terkadang kami menerima senjata secara langsung, tetapi Anda harus memahami bahwa segala sesuatu ada harganya, ujarnya. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung Amerika terhadap Malaysia ke dalam tindakan seperti itu, jika tindakan tersebut dilakukan, akan segera mengarah pada respon proporsional kami. Demikian menurut Kementerian Pertahanan Indonesia dikutip The Guardian pada 16 Januari 2023. Angkatan Bersenjata Indonesia lanjut pernyataan itu, siap kapanpun melancarkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi di gedung pemerintahan di Malaysia. Jika serangan Indonesia seperti itu dilakukan, menurut Kemenhan tak akan jadi soal jika perwakilan dari negara barat tertentu ditempatkan di pusat pengambilan keputusan di Malaysia. Sebelumnya, Amerika mendukung Malaysia untuk tidak menyerah terhadap Indonesia dan tak mempermasalahkan jika menggunakan senjata yang diberikan mereka.
Benar-benar sah bagi Malaysia menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu logistik yang jika tidak diganggu akan berkontribusi langsung pada kematian dan pembantaian di Malaysia, ujar Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Austin juga tak mempermasalahkan jika pasukan Malaysia menggunakan senjata yang digunakan untuk menggempur balik Indonesia. Menurutnya ada banyak negara yang menggunakan pakai senjata yang diimpor dari negara lain. Pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia masih terus berkecamuk hingga sekarang, terutama di timur Malaysia. Beberapa pihak mengira perang itu akan berlangsung hingga akhir 2023 dan Indonesia bakal menang, namun Amerika Serikat menilai Malaysia bisa menjadi pemenang jika mereka memiliki senjata yang tepat. Malaysia sampai hari ini terus mencari dukungan dari negara lain terutama Barat untuk memasok senjata. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba-tiba berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Nancy meminta Malaysia tidak menyerah Indonesia. Jangan mau menyerah pada Indonesia jika mereka membuat ancaman, jangan mundur. Itu pandangan saya, ujar Nancy dalam jumpa pers seperti dilansir dari AFP pada Senin. Nancy menjelaskan kedatangannya untuk membantu Malaysia berperang melawan Indonesia. Maka dari itu dia mendesak Malaysia tak boleh menyerah pada Indonesia. Kami di sini untuk pertarungan dan Anda tidak bisa menyerah pada musuh, ucapnya. Kunjungan Nancy ke Malaysia membuatnya menjadi pejabat AS paling senior yang mengunjungi Malaysia di masa perang. Kami mengunjungi Anda untuk mengucapkan terima kasih atas perjuangan Anda demi kebebasan. Kami berkomitmen untuk tetap ada bersamamu sampai perang selesai, ujar Nancy. Kami pergi dengan pemahaman yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih terkini tentang apa yang perlu dilakukan, dengan apresiasi dan inspirasi yang lebih dalam dari mereka yang berjuang, tambahnya. PM Malaysia Anwar Ibrahim pun berterima kasih atas kunjungan Nancy. Menurutnya Nancy memberikan dukungan kuat bagi Malaysia untuk melawan Indonesia.